Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita di bawah bimbingan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihinnya yang kita sudah masuk bab baru. Berkata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin, sampai kepada babu tahrimi imtina'il mar'ati min firashi zawjiha idza da'aha wa lam yakun laha 'udhrun syar'iyyun. Babu tahrim imtina'il mar'ati, larangan menolaknya seorang istri min firashi zawjiha, dari tempat tidur suaminya. Idza da'aha, jika diajak wanita tersebut. Walam yakun laha, dan dia tidak memiliki, menolak dalam keadaan tanpa atau tidak memiliki udhrun syar'iyyun, udhur yang diperkenankan oleh syariat. Di sini ada suami, ada istri. Satu suami, ada dan istri. Kemudian di situ ada ajakan suami kepada istri. Kemudian di situ juga ada udhur syar'i. Ini tidak boleh dipahami sepotong-sepotong. Kalau dipahami sepotong-sepotong, akan terjadi sebuah kezaliman. Disebutkan dalam hal ini Imam Nawawi menyebut satu hadis dari Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'ar rajulu, jika menyeru, memanggil, mengajak seorang suami, laki-laki maksudnya di sini suami, imra'atahu, kepada istrinya, ila firashihi, ke tempat tidurnya, fa'abat, kemudian wanita itu ogah-ogahan, enggan, menolak, tidak mau, fabata ghadbana, kemudian sang suami itu menginap di malam itu dengan marah, kecewa, alaiha, kepada istrinya tersebut, maka la'anat hal malaikatu, maka telah mengutuk kepada wanita tersebut malaikat-malaikat, terus dikutuk. Hatta tusbiha, sampai pagi hari, sampai masuk waktu pagi. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, hatta tarji'a, sampai dia tobat, sadar, maksudnya memenuhi panggilan suami. Di sini ada suami, ada istri, di sini ada panggilan, ajakan. Kemudian di situ ada lagi udhur syar'i. Sebelum kita menjelaskan ini, kita ingin mengingatkan ada sebagian orang yang kedangkalannya atau jauhnya mereka dari Rasulullah, sehingga melihat pesan Nabi itu seolah-olah pesan yang memberatkan, atau bahkan ada diskriminasi, pemahaman yang salah. Ini ada memang pemikiran, pemahaman-pemahaman dari orang yang seolah-olah ingin mengangkat harkat dan martabat wanita sesuai dengan hawa nafsu mereka. Apakah yang sering disebut dengan kaum feminis atau yang lainnya, yang menuntut kesetaraan gender dan sebagainya. Sebetulnya berangkat dari hatinya yang rusak, tidak faham baginda Nabi, maka di saat baca hadis-hadis semacam ini bergolak, berontak hatinya, apa-apaan ini? Sampai pernah kita baca satu kalimat atau artikel atau siapa lupa mengatakan bahasanya, apa ini main kutuk-kutukan, perempuan dikutuk, dikit-dikit dikutuk, ini apaan? Seolah-olah ini merendahkan baginda Nabi SAW. Karena yang membaca itu hatinya gersang. Kalau wanita yang akalnya sehat dan hatinya sehat, coba
pasti akan sepakat dengan kami. Yang membaca hatinya gersang, tidak kenal Nabi, satu. Dan tidak kenal keindahan dalam rumah tangga. Dan tidak kenal makna kasih, cinta, dan kemesraan. Sehingga memandang hadis ini sebagai hadis yang merendahkan perempuan. Subhanallah. Akan dikatakan merendahkan perempuan kalau seandainya hadis itu bunyinya begini. Kalau ada seorang perempuan disuruh suaminya mencakul di sawah kok tidak mau, maka akan terkutuk. Lah ini kan kurang ajar. Akan tapi wanita bacalah hadis ini dengan hati. Dan sambung hati dengan Rasulullah. Dan sambung hati dengan kemesraan dan kebahagiaan. Coba baca. Seorang wanita diajak oleh suaminya kemana? Tanyakan kemana? Bukan diajak naik gunung. Bukan diajak nyebrang sungai. Menyeberang padang pasir, bukan. Diajak ke tempat yang tempat ini dalam urusan rumah tangga adalah tempat yang istimewa. Yaitu ranjang. Tempat bermesraan. Nah coba dipandang ini, diajak kemana ini? Nah ini kalau cara pandangnya adalah picik, memang dia tidak pernah mesra mungkin dengan suaminya, atau tidak pernah rindu bermesraan dengan suaminya. Jadi memandang hadis Nabi begini, memandang dengan pandangan picik dan merendahkan. Ini dipanggil oleh suaminya ke tempat yang paling istimewa, bukan suruh masakkan nasi saya, bukan. Jemur baju saya, bukan, ke atas ranjang. Tempat itu adalah tempat yang sangat indah bagi pasangan suami istri. Maka tidak ada, ini adalah pintu depan, pintu halal, pintu yang diridhoi. Tidak ada seseorang yang enggan dari pintu halal kecuali karena mungkin sudah mulai melirik kepada yang haram. Bisa jadi seperti itu. Baik. Dan di sini pun Nabi juga menjelaskan, kecuali ada uzur syar'i, ada uzur syar'i. Hanya ini dari awal harus kita fahamkan kepada kaum wanita yang sering mendengar seruan tentang kesetaraan gender, ingin mengangkat harkat martabat wanita. Wanita dalam Islam sudah mulia dan semulia-mulianya. Tidak ada agama memuliakan wanita seperti dalam Islam. Lihat saja banyak riwayat. Tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Nabi, siapakah orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Ya Rasulullah. Nabi menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ibumu. Sampai 3 lagi. Siapa Rasulullah? Ayahmu. Lihat. Ibumu perempuan, wanita atau bukan? Adik kita juga akan jadi ibu pada waktu itu. Kurang apa yang demikian itu? Dan dijaga wanita. Diberi nafkah. Coba di luar sana lihat. Sebagian agama tidak, semua cari sendiri-sendiri, punya tanggung jawab masing-masing. Tapi dalam Islam tidak, wanita diberi nafkah, dicukupi. Tidak boleh capek, aslinya kan seperti itu. Dan diajak untuk sesuatu yang sangat indah, yang orang mengejar tempat ini, baik yang beriman dan tidak beriman. Kalau tidak beriman dengan kehinaan, yang beriman dengan kemesraan yang halal, mencari tempat mulia ini. Lah seorang wanita diajak oleh suaminya ke tempat tersebut, lah kok menganggap ini adalah penghinaan tuh? Anda ini apa tidak pernah mesra dengan suami atau mungkin mesra dengan suami di kebun sana, tempat sampah atau bagaimana? Ini maksudnya, karena ini ada gerakan-gerakan yang anti. Seolah-olah hadis rijali, hadis laki-laki kelaki-lakian saja, ini tidak menghargai perempuan. Bagaimana tidak menghargai perempuan? Ini tidak ada penghinaan kepada perempuan. Baik ini. Kemudian kita masuk penjelasan bahwasanya ada suami, ada istri. Selain suami istri tidak berlaku dalam hal ini. Halal. Kemudian ada ajakan. Loh. Ajaan, kemudian ada udhur syar'i. Seorang suami yang mengajak kepada istrinya itu haruslah, karena dia harus dipatuhi oleh si istri, harus dia mengerti bahwasanya istrinya itu punya udhur syar'i atau tidak. Ini adalah isyarat bahwasanya seorang suami itu kalau ingin mengajak istrinya ke tempat yang istimewa tersebut, dia harus tahu tentang keadaan istrinya.
Sebagian kaum laki-laki memang salah membaca hadis ini. Kerjanya marah tok, seorang perempuan hanya sekedar tempat melampiaskan syahwat begitu saja, panggil selesai, kalau tidak, nah, bukan begitu. Islam tidak mengajarkan demikian. Perhatikan dulu apakah dia punya udzur syar'i, sehat atau tidak sehat. Bahkan jika fisik harus pikirkan dengan psikologinya, siap atau belum siap. Fisiknya harus perhatikan, mungkin dia lagi sakit, demam dan sebagainya. Di saat seperti itu seorang suami cara menghimbaunya pun juga langsung dikasih tawaran, bukan memanggil langsung diayat. Tidak, tanyakan, istriku tercinta, terserah keadaanmu seperti apa. Tidak usah membawa hadis kutuk begini, enggak. Karena aku tahu keadaanmu kurang baik. Kira-kira maksudnya bahasa terang-terangan, cuman bukan langsung memerintah membawa hadis ini harus mau, sementara ada sesuatu yang tidak nyaman bagi sang istri karena mungkin dia sakit atau mungkin dia adalah lagi tidak enak hati dan seterusnya. Maka di sini kan harus ada kekompakan antara suami yang mengajak dan istri yang diajak. Suami harus mengerti bahwasanya ada udzur syar'i atau tidak. Dari kalimat ini saja sudah cukup bahwasanya suami harus bijak. Suami harus bijak. Di saat mengajak harus tahu waktu. Misalnya, anaknya lagi ribet, nangis, segala ini dan sebagainya. Ya seorang suami harus tahu diri itu. Anaknya siapa itu? Anak kita juga. Bahkan biarpun bukan anak kita, anaknya manusia, istrinya sibuk dengan urusan kemanusiaan kok. Bukan hanya sekedar, mau dipanggil kok anak. Wah, ini suami nggak tahu diri dia. Makanya kalau memahami hati sepotong-potong menjadi suami egois. Tidak tahu diri. Zalim pada akhirnya. Bahkan di saat mengajak pun tentunya adalah istrinya bukan binatang. Istrinya manusia yang harus dimuliakan, tentunya dengan bahasa yang indah. Mengajaknya pun bukan hanya seperti mengajak, ayo ke sini. Akan tapi mungkin dengan bahasa rayuan, kalimat yang indah dan sebagainya. Agar secara psikologi tidak terganggu, tidak terseksa dia. Nah, kalau semuanya mengerti yang demikian, apa yang direpotkan dalam urusan suami istri ini? Permasalahannya adalah egois. Suami mengejak tidak pakai adab, mentang-mentang haknya ia tahu ngomongin seenaknya. Duh, dia punya perasaan, dia wanita ini punya perasaan. Memang betul bahaya wanita. Di saat diajak kamu jangan mikir apa-apa. Penuhi. Dalam keadaan apapun sebisa lagi tidak membahayakan, selagi penuhi. Kita membuat contoh, akan tapi contoh ini adalah bukan contoh yang baik. Akan tapi hanya sekedar untuk menggambarkan seorang wanita mulia, ini wanita mulia, di balik itu ada pahala, melayani suami ada pahala. Masa kalah dengan mohon maaf? Semoga yang diuji Allah dengan kehinaan zina segera diberi kesadaran, diberi pengampunan. Ada wanita yang menjajakan diri, menjual diri. Seorang wanita yang melayani kaum laki-laki, naudzubillah. Jika ada yang mendengar suara ini, semoga Allah berikan hidayah. Mereka bisa melayani mungkin sehari beberapa kaum pria hanya karena mendapatkan rupiah. Bahkan dalam keadaan dia sedih, susah, macam-macam dia. Bahkan sakit pun dan memaksakan diri demi mendapatkan uang itu. Dan dia bisa melakukannya. Kenapa wanita yang solehah ini untuk suaminya yang halal kok mengatakan banyak alasan dan tidak bisa? Maksudnya hanya sekedar perbandingan, mereka bukan Allah yang dicari, bukan ridha Allah, hanya rupiah yang dicari, ternyata bisa. Dan tidak ada ikatan cinta. Tapi ini suami dan istri yang ada ikatan cinta. Ada ridha Allah, lalu kenapa seperti itu? Dan memang itu godaan memang bagi wanita. Godaan bagi wanita dalam hal-hal semacam ini. Kemudian seorang suami harus tahu tentang udzur syar'i. Umumnya udzur syar'i disebutkan adalah ya sakit, yang tidak bisa melayani akan membahayakan tentang kepada. Atau misalnya waktu sholat sudah tiba dan dia belum melakukan sholat, sholat dulu. Ditunda setelah sholat.
Dan ini juga pengalaman di saat kita bertanya kepada para wanita, mungkin yang mendengar suara ini juga tersenyum barangkali. Rata-rata wanita memang begitu. Kalau diajak oleh suaminya urusan yang indah ini, dia banyak alasan. Sesaat ada manasin sayur lama-lama, nutup pintu lama-lama, nidurin anaknya lama-lama. Sebetulnya bukan karena, memang begitu watak. Ini, subhanallah. Ini. Tapi tidak semua wanita, banyak wanita yang subhanallah karena kepatuhan kepada suaminya sangat tinggi, luar biasa. Dia fahami syarat suami. Tapi ingat para suami, jangan semena-mena juga. Kita perlu pertimbangkan tentang hal-hal lain. Bukan sekedar penyakit fisik saja, batin mungkin istri lagi susah. Tawarkan kalau seandainya kita bermesraan hilang tidak susahmu. Mungkin begitu. Mungkin misalnya ada saudaranya meninggal, keluarganya ada yang meninggal, atau apa, ini gelisah. Bisa jadi dengan bermesraan hilang keluh kesah, bisa jadi. Tapi kalau dia belum bisa, jangan dipaksain. Maksudnya kaum pria itu, harus betul-betul faham dia. Bahasa cinta, bahasa bermesraan itu harus faham dia. Jangan mentang-mentang suami salah baca hadis, ini ngutuk kamu perempuan apa. Dia melayani dengan setengah hati, bahkan dengan berat hati. Kenapa ya? Karena suaminya nggak indah dalam mengajaknya. Nabi juga marah kalau ada seorang laki-laki mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi betinanya, nggak pakai muqaddimah. Nabi marah kok. Harus ada muqaddimah dari kalimat yang baik. Bahkan bukan sekedar hanya sampai di situ. Hendaknya sang suami bukan hanya menuntut istrinya dan cantik dan sebagainya. Dia sendiri harus bersih diri. Sebisa mungkin menggunakan minyak wangi. Sikat gigi. Baru keringatan macam-macam. Sikat gigi juga enggak. Baru makan jengkol sama pete. Lalu taunya ngajak istrinya. Ya itu adalah suami enggak tahu diri. Dan banyak suami yang begini ini. Enggak peduli. Yang penting dia seneng aja. Enggak boleh begitu. Sehingga seorang wanita ada melayani suaminya sampai punya anak 5 pun dia tidak pernah merasakan kemesraan. Kan mas suaminya egois. Suaminya hanya paham separuh hati sendiri. Kamu kalau diajak harus mau. Duh. Ini harus dicambuk juga kaum pria ini dengan beri keindahan kalimat yang indah. Mungkin WA-nya sudah WA yang indah, guyonan tentang hal-hal demikian dengan istrinya. Sudah siap. Kasih mukaddimah yang indah. Sehingga sang istri mengerti dan dia siap secara mental. Ada suami sudah begitu, Masya Allah. Sampai istrinya tuh kalau ketemu suaminya, Masya Allah, kerudungnya di hidung saja. Kenapa? Suaminya, Masya Allah, baunya nggak karu-karuan. Artinya, harus tahu diri juga. Bahkan mungkin seorang istri yang cerdas, suami menggunakan minyak wangi saja, nyemprot minyak wangi sudah paham. Wah ini. Tiba-tiba sikat gigi. Sisiran sang suami. Kemudian bersihkan kasur. Istri paham atau sebaliknya. Baik, maksudnya apa? Jangan memahami hadis hanya sekedar perintah-perintah saja. Ada cara merintah yang indah. Jangankan dengan istri, dengan orang lain pun kita kalau meminta tolong pun harus dengan kalimat yang indah. Apalagi dengan orang yang telah melahirkan anak-anak kita dan seterusnya. Kemudian juga harus paham tentang udzur syar'i, hukum haramnya, dosa hukum. Di sisi lain, seorang wanita ingat, jika memang ada udzur syar'i, hatinya lagi tidak nyaman, atau ada sakit, atau yang lainnya harus terus terang. Tapi di sisi lain tidak boleh berbohong. Na'udzubillah, kalau bohong dia masuk kutukan. Karena berbohong dia. Ada wanita berbohong, aku begini banyak. Allah Maha tahu. Jujur, abang saya dalam keadaan begini. Dia bahasa dengan indah. Bisa ditunda, abang, mohon maaf. Itu pun dengan di saat bicara tentang fikih, tampak tegas hadis ini, akan tapi di saat kita seseorang menjadi guru kemesraan, memandang hadis ini adalah hadis yang paling indah dalam hubungan suami istri. Bahkan kalau disarai mungkin sehari nggak habis ini tentang keindahan suami istri. Kenapa? Ini adalah luar biasa. Wanita diajak ke tempat yang paling indah. Dan problemnya ya di situ. Sehingga seorang suami yang menemukan istrinya ogah-ogahan begitu, dia gelisah. Dan bisa saja emosi, marah. La'anatul malaikatu, malaikat mengutuk. Bahkan tidak hanya sampai di situ. Perlu kami hadirkan ilmu yang mungkin juga jarang dia hadirkan di majelis-majelis.
Haid adalah udzur syar'i. Tapi udzur syar'i dalam hal urusan hubungan suami istri. Tapi bukan udzur syar'i untuk memuaskan dan menyenangkan seorang suami. Fahami wahai para wanita yang cerdas. Yang mengikuti aja. Anda wanita cerdas. Memang yang namanya haid adalah udzur syar'i dalam hal urusan hubungan suami istri. Dan yang dilarang cuma satu. Jangan dimasukkan ke tempat tersebut. Tapi kalau seorang istri ingin memuaskan suami dengan kelihayannya adalah sah. Asalkan jangan masuk wilayah itu. Masalah kelihayannya terserah ditafsiri yang bermacam-macam. Artinya apa? Seorang suami, mungkin suami Anda seorang yang soleh. Bergolak syahwatnya. Karena dia ketemu melihat sesuatu. Dia bergolak syahwatnya. Dan dia takut kepada Allah. Dia pulang ke rumah Anda. Ketemu dengan Anda. Tak-taunya Anda bukan wanita cerdas. Dibiarkan suaminya terlantar sepanjang malam. Selesaikan urusannya. Saya haid, misalnya. Seorang haid, yang penting jangan masuk wilayah tersebut. Dengan apa saja? Dengan keahlianmu. Selalu kami sampaikan dalam hal ini, jika ada seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, hukumnya haram. Tapi kalau dengan tangan istri menjadi tidak. Ibaratnya seperti itu. Ibaratnya dengan cara seorang istri harus pandai. Begitu sebaliknya. Maksudnya masih ada cara untuk bersenang-senang. Karena bisa jadi seorang suami kerja, kan banyak orang kerja seminggu sekali. Pulang ke rumah hanya sehari tok istrinya haid. Mau dibikin tersiksa lagi? Enggak bisa. Jangan jadi wanita bodoh, cerdas. Ini harus sampaikan ilmu ini. Karena banyak keluhan-keluhan semacam itu. Giliran pulang istrinya haid. Pergi lagi. Minggu depan belum selesai. Belum selesai. Minggu depannya lagi suaminya nggak bisa pulang. Minggu depannya suami nggak bisa pulang. Minggu berikutnya suami pulang. Haid lagi. Tersiksa lah. Jadi ada, baik, sampai di sini insya Allah kita jelaskan hadis ini. Intinya harus ada keseimbangan, santunan seorang suami demi sambutan seorang istri. Jadi mengajaknya pun dengan cara yang indah. Muqaddimahnya bisa panjang, bisa sehari sudah ada muqaddimah. Dan ngomong baik kepada istri itu jadi pahala kok, ngomong mesra dengan istri jadi pahala kok. Sehingga istri sudah rindu duluan untuk dipanggil. Karena apa? Suaminya menyenangkan. Ada istri itu kalau Masya Allah, kalau suaminya datang sudah bingung. Tidak lagi datang pasti. Kalau dia datang sudah ngelihat jam 4 kok cepat banget jamnya ini. Entar lagi suamiku datang. Naudzubillah. Jangan jadi suami seperti monster. Hai para suami dimanapun Anda berada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri teladan kita. Kalau beliau di medan laga begitu gagahnya seperti tidak pernah kenal kemesraan. Tapi kalau sudah bersama istri beliau begitu indah dan mesranya seperti tidak pernah kenal peperangan. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.